terhormat Ibu Sri Mulyati SPD MPD selaku Kepala SDN Sawajajar 6, yang saya hormati Ibu Ketua Kombel Freybinta Ainur Sofia SPD dan Bapak Ibu beserta kakak-kakak PPL UM yang berbahagia. Pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi, yang terakhir yaitu penutupan doa. Marilah kita mulai acara ini dengan bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Ketua Kombel kita, yaitu. Terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua bisa berkumpul di sini pada acara akhir. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Sawajajar 6, Ibu Sri Mulyati SPD MPD. Selamat datang yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Sawajajar 6, dan tak lupa juga yang sangat kami banggakan teman-teman PPL dari Universitas Negeri Malang. Terima kasih atas rawuhnya panjenengan semua dalam acara kegiatan Kombel kita yang perdana, yaitu dengan judul diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Kepala Sekolah. Dan pastinya kegiatan ini akan sangat bermanfaat, banyak pengetahuan di dalamnya dan banyak praktik baik yang akan menjadi inspirasi kita mungkin dalam pembelajaran atau untuk kepentingan kita kepada anak-anak ya, untuk menyusulkan anak-anak, dan pastinya kita semua akan mendapat insight yang lebih gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Mulyati SPD MPD selaku Kepala SDN Sawajajar 6, Bapak Ibu Guru dan Perangkat Pendidikan SDN Sawajajar 6, dan khususnya Kepala Kombel ya, Bu Sofi Kutaibi, terus dan adik-adik mahasiswa dari UM. Yang satunya belum bisa. Oh, udah bisa lulus. Kita kembali ke hafizatnya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat hidayahnya di siang ini kita sharing bertemu kembali tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua Ibu Ibu. Alhamdulillah sehat luar biasa. Yang kedua, tidak lupa sholawat dan salam semuanya kita gunakan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga senantiasa membuat kita dan kita bisa fatwa dari yang kita lakukan. Jadi itu contohnya sekolah penggerak atau guru penggerak ya, bergerak dan menggerakkan. Yang minimal tergerak untuk hati kita, bergerak untuk diri kita kepada teman yang lain, dan menggerakkan komunitas kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Dengan komunitas belajar ini kita sudah tergerak, sudah bergerak ngalor ngidul ngetan juga sudah membuat SKT, menyusun dan sebagainya. Terus menggerakkan juga sudah, minimal menggerakkan anggota kita. Ada satu dua tadi ya saya nggak sengaja sih manusiawi. Pak saya izin yang punya kapal. Ya kebetulan pas ketemu deh, ngarep tadi mau masuk. Nah tadi ngomong saya nih. Oke. Jangan satu kali. Hari ini besok nggak menggerakkan lagi. Maka harus ada semacam komitmen bersama. Ayo, ini kali pertama atau perdana. Nanti diseminasinya budaya positif ini salah satu tema saja, bukan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah.
Nanti di PMM-nya ini tim pengurus ombel buat panitia, buat SK sudah. Sertifikat maksud saya, buat sertifikat untuk kepala sekolah nanti sebagai narasumber dalam berbagai praktek baik bla 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 bla. Lihat di PMM ya. Berbagai tidak. Penjelasan Bapak Ibu menjadi peserta. Kalau narasumber nanti poinnya 8, kalau peserta poinnya 4. Nah nanti tugasnya ombel ya, nanti yang lainnya. Buat setting yang bagus, dilaksanakan hari ini, diselenggarakan dengan baik. Pesan di PMM kita untuk mulai Indonesia di siklus 2 ini, pastikan penyelenggara dengan khusus sudah memulai menyusun rencana atau persiapan. Agustus sudah persiapan, berarti perencanaannya sudah selesai. Apakah masih ada yang belum setuju sepakati dengan tanda tangan salaman? Berarti salaman ya. Insya Allah sudah ya Bu ya. Nah, tuh tadi di bulan Agustus ini kita masuk tahap persiapan. Monggo berdiskusi dengan kepala sekolah. Bila mau diobservasi kapan, bisa observasinya di September atau maksimal Oktober. Tugas 1 kali kegiatan dan menyiapkan dalam persiapan itu adalah apa yang disiapkan di upload. Modul ajar satu saja yang akan penjenengan gunakan dalam buku tak pandang. Oke, dengan disaksikan dengan semua yang hadir dan disaksikan oleh Allah yang Maha Esa, kegiatan komunitas belajar SDN Sojernang dengan tema diseminasi budaya positif modul 1 dan 4 hari ini Kamis 8 Agustus 2024 pukul 13.15 dengan resmi dibuka dan dimulai. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, pagi kok lemes. Walaupun siang tapi semangatnya masih pagi ya. Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk memberikan oleh-oleh dari program guru penggerak, yaitu di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita curahkan segala pikiran kita, segala gundah gulana yang tadi capek-capeknya kita hilangkan. Kita hadirkan seluruh jiwa raga kita berada di ruangan kelas 3B ini. Mari kita memulai dengan kita memulai dengan siang. Panjenengan insya Allah tadi juga sudah capek, mulai pagi sudah ngajar, sudah riba-ribi kesana kemari, ya kan? Mari kita tenangkan sejenak diri kita. Kita taruh tangan kita di nyaman ya. Oke, caranya. Oke, nanti panjenengan taruh di, kita pejamkan mata kita sambil tarik nafas, sambil kita merasakan hembusan nafas yang masuk ke dalam diri kita. Hembusan nafas yang masuk ke dalam diri kita. Oke, saya iringi sedikit dengan musik. Mata kita sedikit kita hadirkan jiwa raga kita, pikiran kita di dalam ruangan ini yang semuanya kita adalah belajar. Begitupun dengan saya. Gitu ya? Sudah siap ya Bapak Ibu? Kita pejamkan mata kita. Tarik nafas Bapak Ibu. Keluarkan. Sekali lagi tarik nafas yang dalam. Keluarkan. Sambil
sambil panjenengan menghirup udara sambil merasakan nafas yang masuk ke dalam tubuh panjenengan. Tarik nafas Bapak Ibu yang dalam, keluarkan. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Kok kurang semangat tepuk tangannya? Ada yang ketiduran ya? Waduh, aku tak ketiduran tadi. Sambil merem-merem sambil tidur gitu ya. Oke, lanjut Pak. Itu sebetulnya orientasinya belajarnya berasal dari filsafat Ki Hajar Dewantara. Jadi berangkatnya kita berasal dari produk Indonesia, bukan dari ilmuwan yang ada di luar negeri, tetapi kita belajar dari bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Di mana salah satunya Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Bukan merdeka itu berarti saenake dhewe, tidak. Tetapi juga cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih yang harus saya lakukan ini boleh apa tidak? Kalau kita sudah bisa menentukan itu, berarti kita sudah bisa dikatakan merdeka. Kalau kita masih disuruh, masih di apa, berarti itu tingkat merdekanya masih belum. Dan itu sebuah proses. Ini ada 6 yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi, lalu ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang 5 adalah 5 posisi kontrol. Yang ke-6 adalah segitiga restitusi. Bisa sama Bu Devi. Oke, Pak Catur bisa sama Bu Linda. Oke, next. Sebagai A, dia akan menggenggamkan tangannya, seakan-akan dia di dalam tangannya ini ada sesuatu yang digenggam. Sedangkan yang B berposisi di kiri itu berusaha merayu dan sebagainya supaya Allah membuka kepalanya. Bagaimana cara panjenengan boleh merayu? Boleh. Boleh ini apa? Boleh. Bisa kita mulai? Siapa yang A? Siapa yang A? Coba yang A. Oke. Yang B? Iya. Yang B tugasnya merayu. Cakep. Pak Catur bagian merayu. Nanti bergantian ya. Bergantian. Oke. Waktunya 30 detik saja untuk melakukan cobalah buka. 1. Gantian. Yang tadi sebagai A, sekarang sebagai B, yang B sebagai A. Oke, kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Sebagai A, dibuka enggak? Dibuka. Oh, bukan. Kenapa? Nah, karena saya enggak tega. Oh, enggak tega. Oke. Oke, sekarang gantian sini. Nah, pada saat dengan posisi sebagai A,
Dibuka. Kenapa? Karena radionya maut sekali. Karena radionya maut sekali. Tepuk tangan. Sekarang yang sini. Yang Bu Devi sebagai A. Tadi waktu mengepalkan tangan saya tidak mau mukanya. Iya. Nggak mau. Kenapa? Gantian, bukan tadi nggak mau. Balas. Oke, kalau diganti? Saya tadi tidak mau membuka karena Bu Devi tidak mau merayu. Karena Bu Devi tidak mau merayu. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau terbesar itu adalah pada diri kita sendiri. Begitu juga dengan siswa. Siswa mau melakukan ini dan itu, sebetulnya kontrolnya adalah pada diri kita sendiri. Kita sebagai guru tugasnya hanya memfasilitasi anak kita supaya kita bawa mereka untuk bisa mengontrol dirinya untuk lebih baik. Oke, next Pak. Oh, Kenapa saya bilang mengontrol murid itu? Karena guru itu kan yang mengendalikan siswa, Bu, supaya siswa itu bisa, terutama bisa, kalau bisa di olahraga itu bisa memperagakan atau bisa mempraktekkan materi yang saya berikan seperti itu. ada lagi? Guru mengontrol murid, betul enggak? Karena ini terjadi miskonsepsi. Sebetulnya guru tidak mengontrol murid. Siapa yang mengontrol murid? Dirinya sendiri. Anak ini akan melakukan sesuatu jika ada penghargaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Lalu kritik dan membuat bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau kita mengkritik orang, mengkritik siswa kita, atau mengkritik orang yang ada di sekitar kita, dikatakan bahwa itu dapat menguatkan karakter. Padahal itu tidak. Bisa saja kritik yang kita berikan malah akan menjatuhkan. Kritik yang kita berikan malah bisa membuat mereka down. Kan? Ini beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Kita sebagai guru di sekolah, kita sebagai orang dewasa, kadang-kadang kita juga memaksakan pada anak-anak didik kita. Oke, lanjut. Nah, kita akan belajar tentang disiplin positif. Di sini ada beberapa pertanyaan, tapi kita rangkum apa sih disiplin itu, bagaimana penerapan disiplin, mengapa kita melakukan disiplin, apa yang mendorong kita melakukan itu. Ada yang ingin merangkum, menjawab dari beberapa kalimat atau mantik ini? Oke. Dari sudah dari belakang ya? Kalau menurut saya disiplin itu adalah kesadaran diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang mematuhi aturan. Kesadaran diri. Oke. Ada yang lain? Makanya Bu ya, ini kalau saya memberikan pengertian tentang disiplin itu adalah ketertiban yang harus dimiliki oleh setiap anak sehingga dia akan mematuhi peraturan yang ada. Intinya mematuhi. Saya disiplin itu Dari 4 pertanyaan ini dirangkum. keteraturan yang bisa membuat seseorang itu hidupnya lebih tertata. Kemudian penerapannya bisa dimulai misalkan dari hal-hal kecil, misalkan seperti misalkan kalau kita bangun pagi, kemudian melakukan seperti mandi, kemudian ibadah, melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian yang melakukan mengapa kita harus melakukan disiplin, supaya kalau saya supaya hidup itu lebih teratur. Jadi ada keteraturan dalam hidup kita. Terima kasih. Ada keteraturan dalam hidup yang mengharuskan guru datang tepat waktu,
dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda walaupun Anda datang tepat waktu atau lebih awal, dan tidak apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid panjenengan semuanya? Ya. Oke. Mengapa? Iya, karena kita mempunyai tanggung jawab untuk anak-anak. Jadi anak-anak saja saya lihat story-nya orang tua itu jam 6 itu sudah di sekolah. Padahal jam 6 saya sendiri itu masih ganti baju. Saya kalau datang terlambat, semoga saya datang terlambatnya tidak sering ya Bu ya. Tidak pernah, iya. Ya kan pasti. Datang tepat waktu. Iya. Itu pasti saya malu Bu, malu sama anak murid kita sendiri kalau datang terlambat itu saya. Oke, terima kasih Bu Devi. Mungkin ada yang belakang. Sendiri memang karena itu kewajiban ya Bu ya, jadi punya tanggung jawab untuk melaksanakan dan masuk tepat waktu, maka dari itu saya akan tetap masuk tepat waktu meskipun nggak ada pujian ataupun teguran dari atasan. Oke, tepuk tangan dong. Pendorongnya, ada motivasinya. Motivasi kita bisa berasal dari luar, bisa berasal dari dalam diri kita. Kita lihat. Ini teori motivasi perilaku manusia. Dari teori perilaku ini, ada manusia melakukan sesuatu bisa motivasinya dari luar diri kita untuk menghindari ketidaknyamanan. Menurut pendapat saya ya Bu ya, ada dua, yaitu eksternal dan internal. Kalau eksternalnya mereka disiplin karena satu, merasa kalau dia nggak disiplin akan mendapatkan suatu beban. Misalnya kalau saya terlambat atau rapi di dalam barisan, saya akan mendapatkan pekerjaan lebih atau hukuman ambil daun. Yang dari eksternalnya, mereka ingin menjadi siswa unggulan atau contoh bagi teman-temannya, supaya saya bisa, kalau di sekolah kita ada regu PLS, saya masuk PLS berarti saya harus mempunyai keterampilan yang lebih untuk dalam kedisiplinan. Itu aja. Dari mahasiswa. Terima kasih Bu. Kalau dari saya sendiri hampir sama seperti Pak Hendro tadi. Mungkin karena kami kan melihatnya ketika di lapangan itu karena ada faktor hukuman tadi. Kemudian kalau dari dalam diri anak-anak mungkin karena sudah terbiasa disiplin dan jadi mereka saya tidak langsung sudah menerapkan perilaku tersebut. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, monggo Pak Ustadz, Pak Jafar. Terima kasih untuk waktunya. Dari pengamatan saya selama di sini, anak-anak itu yang kecenderungan melakukan pelanggaran itu hanya anak itu saja. Dalam artian mungkin dia mungkin bawaan dari sananya atau bagaimana. Karena kebanyakan yang saya lihat anak yang kebanyakan sering kena kita tegur dan dapat hukuman itu ya tidak jauh anak-anak itu aja, bukan anak baru apa. Mungkin anak baru satu doang, mungkin karena dia kena hilang temannya atau sebagainya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya menambah tadi dari Pak Jafar. Kalau melihat dari anak-anak yang dihukum itu memang itu saja. Mungkin merasakan dia hukumannya seperti itu sehingga dia untuk jerah tidak ada. Karena mungkin ya hukumannya hanya menuntut itu. Seperti kalau ada piket, kita ada sanksi yang tidak mengerjakan, yang tidak melakukan piket dapat hukuman, misalkan harus mengambil. Malah dia memilih hukuman yang itu, sehingga apa yang dia lakukan itu
ya paling nanti dapat hukuman sama seperti itu. Mungkin tidak jerah dengan hukuman itu. Oke, terima kasih. Bisa hukuman atau konsekuensi, ya. Bapak Ibu boleh mencatat, nanti sambil kita cross check, betul enggak? Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut panjenengan, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari apa? Oke, apa? Bebas gitu. Ya, merdeka. Ada hukuman, ada konsekuensi. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ada yang beda? Setuju hukuman semuanya? Oke, hukuman. Berarti semua hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa? Hah? Yang yakin? Ayo, saya beri gak ragu-ragu. Hukuman, konsekuensi, hukuman. Yuk, kita kunci di situ hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol dari saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, sama ya, karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman. Konsekuensi. Ayo. Oke. Dia lari 2 kali karena terlambat. Menurut Pak PJOK? Hukuman. Oke. Ya, apa Pak? Konsekuensi. Oke. Tidak ada korelasinya. Tuh. Kalau ada korelasinya maka itu bisa dikatakan konsekuensi. Maksudnya tadi kan ada restitusi. Hukuman, konsekuen, sudah. Berarti dari hukuman konsekuen itu tingkatannya mana yang baik gitu? Konsekuensi. Oke. Dirinya sendiri merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, muridnya akan menganggap dirinya yang bersalah dan tidak akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun tadi. Jadi biar bisa lari kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana. Yang akan disampaikan tentang 5 posisi kontrol yang tadi disampaikan di situ, bahwa guru bisa sebagai penghukum, bisa guru sebagai apa tadi? Teman, pemantau, manajer, penghukum, merasa bersalah, penghukum merasa bersalah, teman, memantau, dan sebagai manajer. Oke, Pak Catur, mungkin tanggapannya Pak Catur dari 5 posisi kontrol guru. Tergantung posisi anaknya ya, anaknya kan anak itu kan mempunyai karakter masing-masing. Jadi
sebaiknya. Jadi kadang soalnya sekali lagi pendidikan utama itu kan di rumah ya Bu ya. Kalau di rumahnya biasa-biasa saja, pendidikan di rumah itu menentukan karakter anak. Di sini kita sebagai guru ya memfasilitasi saja Bu ya. Terus ya kalau sekali lagi kita sebagai guru sebaiknya kalau bisa kita mematuhi kelima-limanya ini. Dari kelima itu mana yang kira-kira yang baik buat anak-anak bisa ya. Menurut saya kalau menurut saya ya paling baik tadi itu yang kelima. Menurut saya manajer. Ya manajer. Karena apa kalau anak lagi ya bukan. Kalau anak yang udah betul di manajer seperti ini ya. Ya. Intinya saya cuma menjawab pertanyaan itu mana yang lebih baik yang kelima tadi. Terima kasih. Luar biasa. Tadi dikatakan bahwa kalau anaknya dewek, ya, tapi kan tidak ada seperti itu. Insya Allah. Ya, pasti ada hal yang menyebabkan mereka seperti itu. 5 kebutuhan dasar mereka. Ya, kita tidak boleh menjudge anak-anak mungkin dari keluarganya atau apa. Kita sebagai guru, kita tugasnya itu memfasilitasi. Sebetulnya anak-anak itu sudah ada tulisan-tulisannya, tetapi kita tugas sebagai guru itu menebarkan tulisan itu untuk mengarah ke kebajikan atau ke kebaikan. Kalau kontrol kita sebagai penghukum, menurut panjenengan penghukum itu menyelesaikan masalah tidak? Tidak. Karena dengan hukuman itu belum tentu anak jerah, sehingga dia tetap melakukan tergantung hukuman yang diberikan yang membuat anak tidak jerah. Betul, terima kasih Bu Tati bahwa hukuman itu tidak menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Dari kelima kontrol itu, dari 5 posisi kontrol guru, sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai guru, kita sebagai teman dulu. Walaupun teman itu kualitasnya tidak sebaik manajer ya, tetapi itu sudah baik. Kita memulai mereka dari teman, pemantau, nanti akhirnya kepada kita bisa memanajer mereka supaya anak-anak itu sadar dengan apa yang telah dilakukan. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru, ya Mbak, yang sudah menjadi orang-orang dewasa, mencoba berefleksi dan memanajer diri kita sendiri. Next Pak. Pernah sekarang saya menyadari kalau saya pernah melakukan yang seperti ini. Contohnya pada saat di tahun ajaran yang kemarin itu siswa saya ada yang nakal sekali. Kemudian kamu ini kok nakal sekali. Nanti kalau kamu sering melanggar aturan, nanti ibu yang ditegur kepala sekolah loh. Saya gitu kan. Kamu suka kalau ibu dipanggil kepala sekolah? Saya gitu kan. Jadi saya masuk yang di. Terima kasih. Terima kasih Bu Santi atas refleksinya. Semoga itu sedikit refleksi kita yang tidak akan kita ulang kembali, karena kita belajar dari kesalahan kita. Sekarang kita sudah tahu dari 5 kontrol itu kita mencoba memulai dari kontrol sebagai teman. Karena kalau membuat rasa bersalah, nanti lama-lama anak itu juga akan berdampak negatif juga. Oke, lanjut Pak. Siapa ya? Ayo, Bu Tias bisa menyampaikan apa sih istimewanya di posisi manajer dari posisi-posisi yang lain?
Kalau saya manajer ini bisa menjadi teman, bisa juga memposisikan diri untuk mengontrol kedisiplinan. Jadi kita tidak hanya ditakuti, tapi juga disegani. Ada yang lain? Ini kayaknya Di manajer ini sepertinya lebih apa ya, menghadapi masalah, menghadapi karakter anak itu lebih slow. Jadi tidak restitusi itu tingkatan yang baik di dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dia akan tahu kesalahan saya ini apa. Dia akan sadar dengan dirinya, sehingga dia bisa mengontrol dirinya untuk berbuat lebih baik lagi. Mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, lebih percaya diri, mengajarkan murid untuk mencari solusi, membantu murid berpikir seperti apa ada. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam. Ada apa? Silakan duduk. Ada apa, Sofi? Begini loh Bu, ini tadi ada pertengkaran di kelas antara Zahra dengan Doni. Ya, saya marah lah Bu sama dia karena dia menyebut-nyebut nama bapak saya. Ya, saya bentak-bentak dia. Gitu ya, wajar lah kalau kamu marah. Andaikan Bu Sri yang digitukan, pasti Bu Sri pun juga marah seperti itu. Mungkin kenapa kamu marah melakukan itu? Mengapa kamu membentak-bentak temannya tadi? Saya langsung membalas dan memarahi dan membentak-bentak dia. Saya kesel Bu, saya bentak-bentak dia di depan teman-teman. Oh begitu Zahra. Kamu pasti punya alasan dong melakukan hal itu, membentak-bentak temannya itu? Ya iyalah Bu, kesel saya. Masa orang tua saya disebut-sebut namanya? Oke, ya wajarlah kalau kamu marah Zahra. Pasti hal itu menurunkan harga diri kamu. Kamu malu kan dengan teman-temanmu. Nah, untung saja kamu hanya marah-marah, tidak berlaku yang lebih dari itu, dan tidak menyakitkan teman-teman kan? Tidak menyakiti kan? Iya, saya hanya membentak-bentak saja. Padahal saya sudah gemes melihat muka dia. Ya Zahra, sabar ya Zahra ya. Tapi kamu tetap memilih bersabar kepada teman-temanmu walaupun kamu sudah diperlakukan teman-temanmu seperti itu. Kamu tidak memilih berbuat yang lebih parah gitu kan kepada teman-temanmu? Iya Bu. Oke, coba kita lihat ya tindakan yang kamu lakukan tadi, membentak-bentak temanmu itu kira-kira sesuai enggak ya dengan keyakinan kelas di kelasmu? Tidak Bu, capek marah-marah terus. Oke, kira-kira keyakinan kelas yang mana ya yang tidak sesuai dengan yang kamu marah-marah tadi? Saya sebenarnya menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya emosi sehingga menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini ya bahwa menghargai orang, bersabar itu sangat penting? Yakin lah Bu. Yakin? Oke. Ya, saya setuju, kita harus saling menghargai ya dengan teman-teman kita. Kita harus bersabar jika ada teman-teman kita yang mengata-ngatai kita gitu ya. Oke. Ya, kita tarik nafas sejenak supaya bisa tenang, lalu berpikir apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kira-kira kamu mau nggak memperbaiki apa yang telah kamu lakukan tadi itu? Mau Bu. Oke, terima kasih ya Zahra. Walaupun kita tapi kita harus bersabar, dan apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Terima kasih Zahra, terima kasih Bu Sofi.
semoga lebih baik lagi dan semangat. Terima kasih Bu Sri. Keyakinan kelasnya. Oke, mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Oh, untuk keamanan. Oke. Untuk keselamatan diri sendiri. Keselamatan diri sendiri. Tidak dibilang oleh polisi. Oh, sama. Sama. Oke. Karena helmnya baru. Nah, maka kalau helmnya nggak baru, nggak pakai helm. Ya. Tapi pada dasarnya, mengapa kita menggunakan helm pada saat berkendara roda 2? Karena kita meyakini bahwa itu adalah sebuah aturan, ya. Ya kan? Kita lihat bagaimana keyakinan kelas itu. Oke, boleh keyakinan kelas boleh, kesepakatan kelas boleh. Boleh ya. Ada yang namanya keyakinan kelas, kesepakatan belajar, boleh. Kuncinya satu, keyakinan kelas bersifat abstrak, maksudnya universal, ya. Lalu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal dan kalimat positif, ya, dari kalimat positif. Jika ada kalimat negatif, maka kita ubah menjadi kalimat positif. Di situ adalah kalimat yang universal, abstrak, yang umum, tetapi kita jabarkan, kita jelaskan kepada anak-anak. Anak-anak untuk berpendapat, kita memberikan kalimat pemantik kepada mereka. Anak-anak, apa yang kamu inginkan di sekolah kita? Suasana belajar di kelas kita yang bagaimana? Bagaimana kamu dengan teman-temanmu? Kalau di kelas 1, apa yang boleh dan apa yang tidak? Apa yang boleh di sekolah? Apa yang tidak? Kita gali dari anak-anak, ya. Lalu mencatat semua masukan-masukannya. Yes, catatan, ditulis. Lalu mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif, tinjau daftar curah pendapat, tinjau ulang keyakinan kelas, menyetujui keyakinan kelas, dan memasang di tempat yang mudah dilihat. Dan anak-anak selalu ingat. Jadi bukan sebuah kalimat yang panjang, tidak, tetapi abstrak dan itu umum gitu ya. Curah pendapat dengan anak-anak, menuliskan apa sih yang diingini anak-anak. Lalu menempelkan, terserah sih menempelkan di mana. Kita kumpulkan semuanya pendapat dari anak-anak. Biar apa? Mereka merasa bahwa keyakinan kelas itu saya yang membuat, bukan dibuatkan oleh Bapak Ibu guru, tapi saya yang membuat. Apa yang kamu inginkan? Gitu ya. Oke. Selain tidak terpenuhi, maka mereka akan berbuat sesuatu. Jadi kita bisa menganalisis murid saya kurang apanya. Contoh, bertahan hidup, datang dia lapar, gak sarapan, gak bisa ngomong, akhirnya usil dengan temannya, ya kan? Nah, yang kedua, mungkin dia butuh kasih sayang. Ya dah, ada anak yang mengatakan, dia tuh karena mengapa sih anak ini begini? Yang katanya Pak Jabar terus, iku tok ae, itu pancet ae. Nah, kita mencoba menganalisa kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi belum. Jika 5 dasar kebutuhan ini sudah terpenuhi, insya Allah dia akan lebih baik. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kebebasan. Yang keempat, kesenangan dan penguasaan. Inilah 5 dasar kebutuhan
manusia, tidak hanya anak-anak, kita pun juga begitu. Orang jika salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, orang itu pasti akan oleng. Percaya enggak? Percaya enggak? Contohnya apa? Coba. Contohnya pasti. Kalau dari siswa saya ya, dari background keluarganya itu dia sudah ditinggal orang tuanya. Jadi dia hidupnya sekarang ini dengan kakeknya saja. Nah itu berarti mungkin kurang kasih sayang. Dan dari kurang kasih sayang itu dia menjadi tidak fokus dan belajarnya mungkin dia ingin seperti teman-temannya. Tapi di rumah itu dia akan terpaksa harus mandiri, gitu kan. Jadi ada yang mungkin kemarin itu waktu makan sehat itu kan anaknya membawa sendiri itu dia tidak sesuai dengan yang di menunya itu karena memang orang tuanya kurang memberikan perhatian dan kasih sayang itu. Jadi dampaknya ya itu dia menjadi minder karena dia menganggapnya tidak sama dengan teman-temannya. Terima kasih. Oke, dari sisi sini. Robert beli. Bersambung. Mungkin jawabannya sama seperti Ibu Rita loh. Kalau inspirasi panjenengan, bagaimana panjenengan dalam memfasilitasi anak-anak. Di sini ada sebuah kasus sebetulnya. Nanti kita mencoba menganalisis ini berdasarkan kontrol gurunya. Ya, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Nah, ini Bu Miss. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran. Ada Bu? Ada Miss? Oh, ada. Tidur-tiduran dan tanpa acuh pada pelajarannya, cuek gitu ya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Nah, sudah bisa bayangkan ya, ini kelas 6. Sampai ini, ya kan? Nah, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam, terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Seperti itu ya, Miss Fitrian. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan contoh apa yang diambil oleh Ibu Dani kira-kira. Membuat rasa bersama. Oke. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar dari 5 kebutuhan dasar tadi? Kesenangannya apa? Kurang menarik. Apanya? Pembelajarannya kurang menarik. Oke. Menarik. Dia hanya tidur-tiduran gitu ya. Oke. Ya, boleh. Bisa juga karena dia lapar. Ya kan? Akhirnya dia ngantuk. Bila mana ibu mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukannya sebagai posisi pemantau? Tadi Bu Dani posisi sebagai merasa bersalah. Jika dia memposisikan dirinya sebagai pemantau, apa yang dilakukan oleh Ibu Dani? Ayo Miss, apa Miss? Ya, menanyakan dulu kenapa kok ngantuk, kenapa nggak memperhatikan. Terus kalau mungkin hasilnya jauh ngantuk, ya otomatis memberikan solusi. Oh ya sudah, ayo main. Ya, terima kasih. Oke, bisa kita ganti Dani kenapa seperti itu. Kalau matur ini kira-kira sudah sesuai dengan kesepakatan. Kita harus bagaimana Dani dan sebagainya. Guru pun juga harus merefleksi dirinya. Mengapa Dani seperti itu? Ada sedikit
sedikit pantun sebagai penutup di kegiatan hari ini. Buah mengkudu berada di tugu. Cakep. Boris. Ada Pak Catur bilangnya. Boris. Lupa Pak Catur. Buah mengkudu berada di tugu. Jadilah guru yang dirindu, guru yang ditunggu. Naik pesawat ke Pontianak, membawa oleh-oleh burung pelikan. Tugas guru menuntun laku anak agar lakunya dalam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampaikan di program Guru Penggerak ini akan menginspirasi kita sebagai guru, karena tugas kita selalu mendampingi anak-anak. Semoga kita benar-benar menjadi guru-guru yang dirindu, guru-guru yang ditunggu oleh siswa-siswa kita. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, salah ucap dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedikit yang saya sampaikan, setetes yang saya sampaikan ini semoga menjadi hal yang bisa mengembangkan profesi kita, memberikan pelayanan kepada anak didik kita. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.